Halo semuanya, sawadee krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita kembali update perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai bukti scientific evidence yang sudah beredar di masyarakat, di media massa tentang bercak darah di jaketnya Pak Yosep serta juga sidik jari yang banyak ditemui di lokasi TKP miliknya Pak Yosep juga. Kemudian aku sempat mengecek ada beberapa media massa yang aku coba cek jejak digitalnya di sini. AKBP Sumarni yang merupakan Kapolres Subang, aku melihat wawancara beliau, beliau tidak pernah menyatakan bahwa ada nama Pak Yosep di dalam keterangannya yang mengatakan memang benar ada saksi yang memiliki jaket yang ada percikan darah dari, nggak tahu apakah itu darah korban atau darah yang lainnya, nggak tahu, tapi memang AKBP Sumarni mengatakan ada percikan darah di jaket di salah satu saksi. Tapi intinya adalah dari sini kita tahu bahwa Kapolres Subang tidak pernah menyebutkan nama A, B, C, D, tidak ada. Tapi kita mendapatkan ini memang mendapatkan keterangan, kalau aku cek di sini adalah dari channel YouTube Heri Susanto pada saat mewawancarai salah satu anggota keluarga korban. Kita coba simak dulu cuplikannya sedikit ya. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke, ada darahnya di jaketnya Pak Yosep. Ini adalah menurut keterangan ibu ini yang mendapatkan informasi dari Yoris ya. Nah, ini kan sebenarnya sekaligus mengkonfirmasi dari keterangannya Kapolres Subang, kemudian dikonfirmasi lagi dengan keterangan dari salah satu saksi. Karena yang menjadi saksi di kasus ini itu lebih dari 20-an orang ya. Jadi makanya banyak di antara mereka juga yang sudah bersuara di media massa. Nah, pada saat Pak Yosep melakukan interview dengan Aiman ya di programnya Kompas TV, ini pun ditanyakan kembali oleh sang presenter. Kita simak dulu apa tanggapannya dari Pak Yosep pada saat ditanya kok ada darah gitu di jaketnya Pak Yosep, kenapa seperti itu? Dan di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Oke, dari sini aku tangkapnya bahwa pertama ada bercak darah korban. Sepertinya sudah dikonfirmasi bahwa darah tersebut adalah darah dari salah satu korban atau kedua korban. Aku tangkap dari yang wawancara ini ya. Berikutnya. Kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah pelihan, jadi hambar-hambar lah. Oh, ini aja. Karena bisa kena seperti itu, Pak. Nggak tahu, karena kan kita lagi paniknya gitu, Pak. Bapak datang ada rumah istri muda. Ya, baru kemudian datang ke rumah istri Pak. Jadi Pak Yosep mengatakan nggak tahu gitu karena percikan darahnya itu tidak terlalu kentara dan ada di bagian depan begitu. Oke. Kemudian ada beberapa kemungkinan ya, seperti sudah aku sebutkan sebelumnya bahwa kemungkinan pertama mungkin jaketnya pertama adalah mungkin pada saat diletakkan di suatu tempat di sana mungkin jatuh kemudian terkena percikan darah dari korban, itu mungkin. Atau yang kedua juga ada dugaan mungkin Pak Yosep juga terlibat begitu, itu adalah mungkin juga. Atau yang ketiga dugaannya adalah ada seseorang yang sengaja membuat jaketnya Pak Yosep terlihat seperti ada darahnya juga, itu juga mungkin. Tapi kita simak dulu keterangan dari kuasa hukumnya yang justru malah ini memberikan jawaban yang justru cenderung agak sedikit unik nih. Kita simak dulu dari kuasa hukumnya Pak Yosep. Pada saat setelah dia berpikir ada penculikan itu, dia segera keluar ke kantor polisi, ketemu dengan anggota yang kena. Oke, pada saat masuk ke rumah TKP dan menyadari ada hal yang tidak wajar, langsung keluar rumah. Oke, itu yang pertama ya. Dan datang lagi ke TKP itu bersama dengan anggota polisi. Dengan polisi. Dan datang lagi ke TKP lagi bersama dengan anggota polisi. Iya, Pak, ya. Tidak sendiri ya. Baik. Nah, sebentar. Oke, dari sini sebenarnya menurut aku cukup membuat pertanyaan yang sangat serius nih ya. Berarti kan ini ingin menggambarkan bahwa Pak Yosep itu tidak begitu banyak interaksi di lokasi kejadian karena pada saat pertama kali menemukan langsung keluar dari
lokasi TKP untuk melapor ke kepolisian, keterangan dari sini. Kemudian pada saat kembali lagi ke lokasi itu bersama dengan petugas kepolisian. Aku berasumsi bahwa pada saat Pak Yosep beserta petugas kepolisian datang ke TKP kedua, aku sangat yakin pasti kepolisian mungkin sudah mengingatkan, Pak jangan pegang-pegang ini itu ya, biar nanti ada tim Inavis atau tim yang akan mengambil sampel sidik jari, DNA atau apapun itu nanti agar tidak terjadi kesulitan. Aku yakin pasti kepolisian sudah mengingatkan hal tersebut. Nah, itu menurut aku menjadi pertanyaan yang besar gitu, karena berdasarkan data dan juga jejak digital kita baca di banyak media massa yang ditemukan dari jejak kayak scientific gitu ya, atau ilmiah lah bisa dipertanggungjawabkan gitu, adalah sidik jarinya Pak Yosep itu banyak di lokasi kejadian. Tapi dari sini kita tahu ya, kalau keterangannya Pak Yosep kan dari wawancaranya di sejumlah media massa mengatakan Pak Yosep itu meninggalkan rumah TKP di tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 9 malam. Aku asumsikan pada saat Pak Yosep menemukan rumah dalam keadaan acak-acakan sekitar jam 7:15, kemudian mungkin kembali lagi ke lokasi TKP jam 8 kurang, kemudian tim dari Inavis atau kepolisian juga mengambil sampel berupa sidik jari atau hal-hal yang mencurigakan, mungkin saja itu beberapa jam kemudian. Tapi yang menjadi sangat perhatian besar bagi aku, menantang secara logikaku adalah bagaimana mungkin sidik jari Pak Yosep masih banyak ditemukan di lokasi kejadian. Berdasarkan beberapa jurnal menyatakan bahwa sidik jari itu biasanya akan mampu bertahan di suatu tempat dengan kondisi udara yang cukup baik adalah 5-6 jam saja. Nah, kalau dari cerita keterangan dari tim kuasa hukumnya pada saat menemukan jam tujuan tersebut, Pak Yosep langsung keluar, artinya kan tidak banyak interaksi tuh di situ. Itu adalah bagian yang menurut aku perlu diklarifikasi, dan aku yakin pihak kepolisian sekarang sedang menganalisa ini apakah benar atau tidak. Sama sekali aku membahas ini bukan tuduhan ya, tapi lebih ke menganalisa data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik begitu. Mungkin aja ada dari tim Inavis ada penelitian baru lagi yang mengatakan, oh sidik jari itu ternyata bisa bertahan lebih dari 10 jam, bisa bertahan lebih dari 20 jam, mungkin aja. Tapi kan ini harus ada data ilmiahnya seperti apa. Tapi kalau sampai sekarang aku mencari data dari berbagai jurnal, biasanya maksimal sidik jari itu akan tinggal di lokasi kejadian sampai jam 6, maksimal 6 jam di kondisi suhu tertentu gitu. Tapi mungkin aja ada penelitian terbaru, bisa 20 jam juga akan tertinggal di situ. Oke, itu adalah masalah sidik jari. Kemudian masalah darah sendiri. Dari pihak kepolisian, sebenarnya aku mencari berita tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa sidik darah yang menempel di jaketnya Pak Yosep itu adalah darah dari kedua korban. Aku menangkapnya tadi dari wawancaranya Aiman ya, ataupun juga dari beberapa media, tapi tidak ada keterangan dari kepolisian begitu. Ini masih asumsi juga apakah darah tersebut miliknya korban atau bukan. Dan menurut aku ini adalah bagian yang saat ini juga menjadi salah satu bahan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Dan kalian juga selalu ingat bahwa kasus pembunuhan ini bukan lagi membutuhkan pengakuan dari seseorang bahwa saya adalah pembunuhnya. Justru malah menurut aku kalau ujuk-ujuk gitu ya, ada seseorang yang mengaku saya adalah pembunuhnya, mungkin aja malah polisi nggak percaya gitu. Mungkin aja orang tersebut ngaku karena mendapatkan tekanan batin dengan pemberitaan yang begitu besar, daripada semakin lama udahlah biar aja aku yang mengaku. Justru menurut aku polisi malah nggak percaya kalau harus ada orang yang tiba-tiba mengaku saya adalah pembunuhnya. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bukti-bukti secara saintifik. Makanya nggak heran di Sabtu kemarin selama kurang lebih 3 jam tim kepolisian membongkar ulang kembali kedua makam dari kedua korban ya, untuk dilakukan otopsi kembali. Otopsi kembali ini tentunya untuk mengklarifikasi dari otopsi yang pertama tentang bagaimana kematiannya, waktu kematiannya, penyebab kematiannya, dan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut. Mungkin aja ada rambut dari korban yang jatuh di lokasi kejadian, ataupun juga air liur,
ataupun juga cairan yang lainnya, itu adalah beberapa kemungkinan yang memang biasanya sering digunakan untuk menangani kasus-kasus yang tidak ada saksinya. Digunakan data-data saintifik berupa CCTV, kemudian juga berupa DNA atau sidik jari. Itu adalah hal yang lazim pada saat tim kepolisian memeriksa sebuah kasus, terutama pembunuhan yang tidak ada saksinya. Jadi menurut aku kita akan coba simak lagi apakah polisi beberapa hari lagi akan mengumumkan tentang hasil identifikasi, tentang otopsi yang kedua, ada kecocokan seperti apa. Karena aku yakin pihak kepolisian akan mengumumkan 2 alat bukti yang sangat kuat untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Karena kalau tidak ada 2 alat bukti yang kuat, otomatis orang tersebut tidak bisa dijadikan tersangka dan polisi justru akan mendapatkan mendapatkan serangan yang akan luar biasa dari tim kuasa hukumnya nanti. Oke, aku rasa itu dulu yang bisa aku bahas mengenai darah dan juga jejak sidik jari yang dimiliki Pak Yosep yang ditemukan di lokasi kejadian. Ini adalah yang aku bahas bukan BAP ya, bukan berita acara pemeriksaan, tapi aku bahas dari jejak digital, data-data yang memang bisa kita dapatkan dari media massa. Mungkin aja ada banyak data dan juga hal-hal yang bersifat ilmiah yang tidak dipublikasikan oleh kepolisian dan kita yang mau bahas ini hanya sebagian kecil aja. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih wise menangkap berita ini. Kalian boleh punya opini macam-macam, tapi jangan sampai langsung menuduh A, B, C, D gitu. Karena menurut aku dengan data yang kita miliki sekarang ini masih terlalu dini ya untuk mengatakan bahwa Pak Yosep pelakunya atau siapa pelakunya, karena yang kita dapatkan hanyalah sedikit data aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah lebih dari 20%-an. Sekarang nggak cuma nonton tapi sudah subscribe. Terima kasih. Itu adalah support nyata bagi kalian, bagi aku ya. Kalian sudah support aku untuk membuat video-video analisa yang menarik dan juga cukup kredibel karena aku meng-quote-nya dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Sampai ketemu lagi, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya.